this morning. I hope all of you always in a good condition and always happy. Anak-anak teacher yang baik, cantik dan juga ganteng, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid kelas 3 SD. Dan hari ini kita kembali akan membahas materi kita di pelajaran 3 dan ini merupakan bagian yang keempat tentang pengorbananku. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengorbanan Buddha, pengorbanan orang tua. Nah, kali ini kita membahas tentang pengorbanan diri kita sendiri, pengorbananku. Nah, sebagai seorang siswa Buddha yang baik, walaupun kita masih belum dewasa, masih kecil, masih kelas 3 SD, tentunya kita sudah bisa melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan itu tidak harus berupa hal-hal yang besar. Pengorbanan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Pada buku Cita Ihipasiko halaman 58 dan 59, di sana terdapat percakapan antara Lobi, Meta, Bodhi dan juga Kuca. Tentunya kalian bisa membacanya masing-masing. Teacher hanya akan mengambil kesimpulan dari percakapan 4 orang anak yang baik itu. Pada percakapan itu, Bodhi yang merupakan salah satu dari keempat anak yang terdapat dalam percakapan itu, Lobi juga telah melakukan pengorbanan kecil, yaitu dengan menyisihkan uang jajannya untuk ditabungkan. Lalu kemudian tabungannya itu didanakan atau didermakan ke wihara. Nah, ini adalah contoh perbuatan baik, perbuatan berkorban demi orang lain. Dia mengumpul uang jajannya lalu mendermakannya ke wihara untuk kebutuhan orang-orang yang lebih membutuhkan. Di sana juga ada Meta yang juga punya sifat yang baik. Meta mengumpulkan mainan-mainan dia lalu menyumbangkan ke panti asuhan. Nah, kita sekarang sudah duduk di kelas 3. Tentunya kita tidak butuh lagi mainan-mainan kita saat kita masih TK, bukan? Nah, mainan-mainan itu masih baik, masih dalam keadaan yang baik, bisa dimainkan, namun sudah tidak cocok lagi untuk kita yang sudah kelas 3. Lalu, bagaimana sebaiknya? Apakah mainannya akan dibuang? Tentu tidak. Mainan tersebut bisa kita sumbangkan ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan ada anak-anak yang berkebutuhan. Mama atau papanya sudah tidak ada atau kurang mampu sehingga anaknya harus dititipkan di panti asuhan. Nah, kita bisa menyumbangkan sebagian barang-barang kita ke panti asuhan, misalnya mainan kita ataupun juga baju-baju kita. Baju kita, teacher yakin kalian punya baju yang sangat banyak. Dan ketika kita sudah kelas 3, tentunya baju kita saat masih kelas 1 SD sudah tidak muat, padahal bajunya masih bagus, tidak sobek ya, pokoknya masih bisa digunakan. Nah, baju-baju ini bisa kita sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Sebelum kita membahas tentang materi kita di pelajaran 3 bagian yang keempat ini, teacher berharap anak-anak semua sudah membaca percakapan yang terdapat pada buku Ihipasiko halaman 58 dan 59. Di sana ada percakapan Lobi, Bodhi, Meta, dan Kuca. Pengorbanan bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Misalnya, jika ada teman tidak membawa bekal, kita bisa membagi bekal kita. Jika ada teman kita yang belum paham pelajaran, kita bisa mengorbankan sedikit waktu kita untuk membantu menjelaskan pelajaran itu kepada teman kita.
Kita juga bisa berkorban untuk orang yang tidak kita kenal, seperti membuang sampah yang ada di jalan ke tempat sampah. Dengan sedikit usaha, kita sudah berkorban agar jalan lebih bersih. Kita bisa berkorban dengan memberi tempat duduk untuk orang yang lebih tua. Nah, ini misalnya kita berada di kendaraan umum, misalnya di bus ya. Kita kita masih muda dan kita melihat ada orang tua yang tidak kebagian tempat duduk. Nah, kita bisa berkorban dengan memberikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua. Karena tentunya orang yang lebih tua kakinya tentu tidak sekuat kita yang masih muda. Kita bisa berdiri saja, sementara orang yang lebih tua tentu harus duduk. Dengan begitu, kita sudah belajar menjadi anak yang santun. Bagaimana kita berkorban sebagai siswa Buddha? Kita bisa mulai dengan rajin ke wihara. Kadang kita merasa tinggal di rumah atau pergi jalan-jalan lebih menyenangkan daripada ke wihara. Kadang kita juga harus bangun lebih pagi untuk ke wihara. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih belum boleh untuk hadir ke wihara, untuk berpuja bakti, untuk kebaktian. Namun, teacher sudah membagikan link YouTube-nya. Jadi anak-anak teacher yang baik tentunya akan mengikuti kebaktian ini, puja bakti ini meskipun hanya dari rumah. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi siswa Buddha yang baik. Kita juga bisa lebih tenang dan tentunya ini akan membawa kita menjadi siswa Buddha yang baik. Nah, ini juga salah satu bentuk pengorbanan. Kita berkorban, bangun lebih pagi, kita mempersiapkan diri. Tentunya sebelum kita mengikuti puja bakti, kita mandi dulu, pakai baju yang baik, yang rapi, lalu baru kita menyalakan laptopnya, menyalakan handphonenya untuk mengikuti panduan puja baktinya. Nah, ini juga merupakan salah satu sikap yang baik, sikap berkorban sebagai siswa Buddha. Jika kita sudah bisa rajin ke wihara, kita sudah mengorbankan kesenangan kita demi dharma atau dhamma ya. Dharma atau dhamma itu adalah ajaran Buddha. Berkorban adalah perbuatan baik. Perbuatan baik akan membuat kita bahagia. Perbuatan baik akan membuat kita mendapat kebaikan juga. Orang-orang senang dengan anak yang baik. Tentunya kalian juga kalau mau mencari teman, mau cari teman yang baik juga, bukan? Berkorban adalah perbuatan baik. Kita mengorbankan milik kita mengorbankan sesuatu yang kita sayangi demi kebahagiaan orang lain. Dan itu merupakan contoh sikap yang baik. Baiklah anak-anak, dari contoh yang sudah teacher ceritakan dan juga terdapat pada buku kalian, teacher yakin kalian semua sudah mengetahui tentang betapa pentingnya dan betapa baiknya untuk memiliki sikap rela berkorban. Nah, hari ini kita sudah selesai membahas materi kita di pelajaran 3. Selanjutnya, teacher akan memberikan tugas. Tugasnya ada pada buku Ehipasiko halaman 62 dan 63. Di sana ada evaluasi. Teacher yakin sekali anak-anak teacher yang pintar-pintar ini semuanya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan tulisan yang rapi dan bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.